Apa ini lu kan biasanya isinya daging semua. Perlu. Gue jarang ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kita ngobrolin stand up bareng orang yang udah jarang stand up teman-teman, bareng sama Apip Sapi. Lu terakhir kali stand up kapan? Kalau ngejob mah bulan kemarin. Ngejob bulan kemarin. Kalau open mic mah masih berarti. Open mic itu yang udah jarang. Open mic juga baru semalam deh karena mau ada stand up fest. Anjay, persiapan stand up fest bulan Agustus dari bulan Juni. Wah, Emang kalau lu ada kayak stand up fest kayak gitu, berapa lama nih nyiapinnya, persiapannya? Apakah nunggu oke nih, gue buat materinya sampai kayak gitunya kapan emang? gue mah mau stand up fest, mau ngejob, persiapannya jarang yang memang dipersiapin buat event itu. Kan tiap hari bikin materi aja. Oh, Jadi pas udah tiba hari hanya atau misalnya seminggu, 2 minggu sebelumnya baru dipilih mana yang kira-kira bakal dibawain, itu yang dimatengin. Jadi latihannya cuma latihan ngebadanin doang. berarti lu banyakin dulu, ntar baru lu ambil yang ini deh, ini gitu. Iya, paling 2 minggu sebelumnya gitu dia itu udah fix gitu. Oh, gua mau bawain yang ini nih, saya 10 menit yang ini gitu. Baru ntar open mic-nya tuh lebih ke ini udah oke belum waktunya gitu, ngebawainnya enak apa enggak gitu. Gue mah kayak nunggu klubnya dulu min, misalkan sebulan belum dapet, itu masih agak nyantai dikit, udah mepet-mepet, oh ini kayaknya nih, bawain ini nih. Kalau Udah. setahu gue ya banyak kan orang itu misalnya batas akhirnya 2 minggu gitu. 2 minggu itu dia ngejar bikin materi beneran, materi baru khusus tampil di sana gitu. Iya, iya, iya. Nah kalau gue mah emang nggak pernah sih materi, kadang-kadang udah Banyak. gue bawain di mana tapi dipatenin untuk acara itunya nanti pas 2 mingguan. Jadi kalau ada orang yang udah nyiapin dari jauh-jauh hari, anjing niat ya lu, pengen bet lucu nih kayaknya. Tapi emang lu ngepengen banget lucu kalau udah kayak gitu-gitu? Enggak, gue biasa. Serius? Enggak. Iya. Kan ada acara-acara yang apa ya, memang harus lucu, harus berkesan. Tapi kadang kalau stand up kan segitu banyaknya Benar. stand up komedian ya. Iya, ya, iya, iya. ya lu kalau pengen jadi yang lucu dan menonjol kan Pasti agak ada susah lagi gitu. ntar. Iya, agak apalagi kalau lu urutan tampilnya juga tidak memadai gitu, tidak mendukung. Misalnya lu tampil siang, sore gitu, mulus bagus apapun juga. Iya, iya. Sama yang tampil abis ajan maghrib mah kalah lu pasti. Lebih fokus ya, Iya. lebih intim. Penontonnya lebih rame gitu, tawanya lebih meledak meskipun sore lu lucu banget gitu. Iya, iya. Jadi- Gue emang susah tuh, maksudnya kalau ngincer yang lucu banget, komik-komik LPM kan udah dijejer lah Ya. istilahnya, komik-komik baru sekarang juga udah parah-parah. Kadang gue suka yang aneh-aneh gitu min, yang kalau di Jambore gue belak kelapa gitu, pecahin lampu kayak ya udahlah ini lu mau nonton yang lucu nih udah banyak gitu, gue nggak ada di antrian yang lucu banget. Lu nyari yang beda berarti. Iya, lebih goblok sih. Ada belak kelapa, ngapain? Nah gimana misalnya kalau stand up fest atau festival-festival gitu kan komikanya banyak gitu, untuk menjadi yang terbaik kan susah banget gitu. Dan tidak ada keharusan untuk berkompetisi kan apa? Aku mau nanya ukuran sepatu kakinya berapa? 43 saya. 43 kaki. 41. 41. Udah. Iya, Belum? gitu dong. Ya. Berarti ya kan? Ya, ntar dipanggil ya. Mana trio macan aja belum ada? Iya, lagi digigit macan lagi. Hah? Ganti baju dulu, boleh? Tanggung, Ngapain masih bikin konten? Oke. tanggung ya. Tadi trio macan udah beres jadi macannya, baru kita ganti baju. Ya udah. Pokoknya 43 4 Satu. 1. Ya udah ntar kabarin aja. Lama ya 5 menit ya. Ya anjir 5 menit bikin konten apaan? Lama-lama kan udah terus. Ya udah gitu deh. Kalau mau jadi terbaik di festival kan susah gitu. Susah. Makanya nyari setengahnya mah aman aja lah gitu. Iya, Jangan diomongin jadi yang terjelek gitu kan. Ih, Standarnya kan. itu deg-degan banget tuh maksud gua. Kadang kan suka kepikiran kayak yang ini 50 komik nih, masa kita yang paling zong, lu mah nggak ada di pikiran situ ya? Nggak ada, gue kan Nggak ada. juara 1 Eh. komedi Indonesia. Tapi lu tuh yang 7 Kompas TV. Masa masih takut jadi yang paling tidak lucu? lu walaupun nggak nargetin yang apa ya, yang paling lucu banget, tapi kalau komik-komik lagi nongkrong, lu tuh yang dinilai anjir nih penulisan, lu emang menjaga itu ya? Ngejaga penulisan. Iya, penulisan, tapi lu kayak nggak ngincer yang dar kayak gitu kan? Iya. Kan kalau gue nih, kalau misalnya konsep gue dalam nulis materi atau misalnya dalam apapun gitu, gue ngelakuin sesuatu yang jadi target market tuh diri gue sendiri, Pip, kalau gue. Jadi guanya harus happy dulu. Masalah orang lain misalnya mau seneng mau enggak, itu mah terserah aja gitu. Kalau kita bagus banget juga bakal bilang, ada yang bilang nggak bagus gitu. Atau sejelek-jeleknya gua akan bilang akan ada yang bilang bagus juga gitu. Iya. Misalnya gue tampil di Kompas TV atau di mana jelek, yang muji mah ada aja gitu. Bener. Padahal kata gue jelek deh ini, kok ada yang muji ya. Jadi ya udah, seenggaknya pas gue tampil tuh dari segi materinya gue udah happy gitu. Nah kebetulan standar gue untuk
nulis materi lumayan ribet gitu. Kayak misalnya gue pola yang sama kalau udah pernah ditulis gue nggak mau, nggak puas gitu. Atau ngebahas hal yang sama mirip kayak orang cara ngebahasnya gue juga nggak puas. Jadi bukan yang ngejaga standar gue penulisan bagus, tapi emang dari Emang gue segitu, sendiri iya. pengennya mah bagus lah. Kalau nggak bagus mah gue aja nggak seneng gitu. Kalau gue mah itu paling ya susah dah kalau buat yang paling door itu kan komik-komik LPM. Ya udah yang keinget lah apa kayak gue main meta kayak gue main apa kayak gitu tuh kalau festival mah. Festival emang kayaknya yang paling efektif tuh kalau ngebahas meta dah, ngebahas situasi di saat itu. Jadi ngebahas komik sebelumnya yang gak lucu misalnya, atau ngebahas suasananya. Nah gue nggak pernah malah. Lah kemarin yang di itu lu bahas Kuernas apa ya? Enggak, itu kan dendamnya dari tahun 2014 apa ya gue ya. Emang gue persiapin dari itu, nunggu momen dia nonton langsung. Iya tapi itu lebih kenceng ya, karena emang penonton suasananya tuh ya emang lagi ada suasana festival, ada hal yang terjadi dibahas tuh makin, wih mau apa nih? Iya, gini, apalagi gitu. target komedinya ada di situ kan, jadinya ledakannya lebih kerasa. Kayak Jegil saya ngomongin gua gitu kan lebih berasa gitu. Ya tapi gua kalau acara gitu misalnya mau di panggung apapun, kayaknya mah kalau gua manggil nama orang di materi gua itu artinya gua ngasih panggung ke orang yang tersebut. Makanya tapi kalau itu tidak mendukung gua jadi terlihat lebih baik, nggak gua lakuin. Makanya gue tuh kalau sekarang milih-milih banget nyebut nama orang gitu. Iya. Jadi siapa nih yang kira-kira gue panggil tapi nggak ngaruh ke Segitunya penampilan lu gue mikir. gitu. Oh iya, pengaruh ke penampilan. Kan ada orang ngomongin artis tapi cuman jatuhnya, ini mah bikin artisnya terkenal doang nih mah gitu. Nggak bikin lu yang ngomentarin jadi lebih baik dari dia juga gitu. Anjir. Iya ada gitu. Ya kan. Kadang ngomongin ini deh, ngomongin politik gitu, ngebahas presiden, ngebahas siapa gitu. Kan ini cuma bikin popularitas dia makin naik doang nih mah gitu. Tapi kalau di politik terus ngasih pemikiran yang cukup oke, mah lu seneng liatnya. Kayak apa contohnya? Kayak apa ya? Ya dia bahas politik. Kan emang sekarang kan banyak tuh komik-komik yang ya, politik yang biar pecah aja, biar Ya. tuh dia ngerti. Maksud gua kalau emang bener bobotnya ada gitu, lu masih ya anggaplah kayak siapa ya? Mamat Abdur lah kan kadang-kadang dia politik kalau lagi pengen politik. Ada Itu bobotnya mah. emang Mamat. Ya kan dia lebih ngerti lah istilahnya kalau politik lah. Tapi secara pengetahuan gue salut sama Iya kan? Mamat tuh kayak ini itu tahu gitu. Iya, Maksudnya iya. itu kan informasi yang tidak perlu kita tahu ya sebagai warga negara, bodo amat harusnya ya. Bener. Dia tahu ya gitu-gitu. Iya, gue kayak nggak penting tapi literasinya banyak gitu. Iya. Bahkan yang terpelajar kayak Panji Radi tuh omongannya juga kan biasa aja kan. Pas di panggung. Di materi stand up-nya Oh, gitu. Jarang ada yang so menggurui, sosok beda sendiri gitu. Iya, Jadi iya. kalau ada lu kan sebelum masuk stand up nganggur anjing gitu. Kok lu sosokan bahas politik ya gitu. Siapa yang mau dengerin? Siapa yang mau Kan percaya ada, opini lu gitu. Iya. Sekarang kan banyak nih, apalagi mau 2024 tuh. Aji DPR, kan politik. Duto. Aji pernah gocengin di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang apa Pangkal mana gitu? Pangkal Pinang doang. Pangkal Pinang ya kalau nggak salah. Iya, gue tampil sama dia. Terus dia ngomongin politik itu pas baru muncul ini stand up DPR. Oh iya, dia juga bisa masih selesai. ingat tuh, masih ingat. Habis Dia dia bilang tampil gitu, kan penontonnya rada sedikit ya. Jadinya kalau emang nggak kena tuh kerasa banget gitu. Iya. Terus pokoknya keras dong, misalnya ngomongin politiknya lumayan to the point gitu. Habis gitu gua ngomongin politik juga, cuman tipis-tipis doang tapi kena. Tapi kan Udah. tipis tapi kena. Terus gua bilang, ini bedanya materi kalau kuliah ya Pak. Gue yang penasaran gini Min sekarang. Penonton stand up yang sekarang tuh ya. Masih gak sih maksudnya kayak penonton yang kita open mic di 2014-an, 2015, sekarang tuh masih dia juga gak sih? Atau udah ganti orang, beda genre lagi, dia pengen komedi yang baru lagi apa gimana tuh? Atau kamu beda dah gitu. Yang nonton lu dulu. Iya, yang suka gua dari misal hitungannya pas lagi Suci dah ya 2017 gitu, yang kalau komen tuh wah gua ngefans banget idola gua nih, itu kan Iya. ada tuh zaman itu tuh. Yang sekarang ngomong idola itu mah bukan penonton gua dari zaman dulu. Malah Jadi, banyaknya orang-orang baru. live TikTok, dari live Iya. TikTok. Lihat gua pada di TikTok, bawa gerobak, lihat gua. Tapi iya, ini penonton baru datang nih. Lu kan masih yang sering open mic dan bikin show. Tetap sama secara ini apa ya? Kualitas materi lu pasti sama lah. Secara sense-nya dia nerima jokes-jokes kita masih sama. Sama itu enaknya kalau dari awal lu dateng karakter lu tuh sama gitu.
Jadi lu sebenarnya nggak PR ngasih tahu lagi ke penonton baru bahwa gue tuh gini tahu. Iya, iya. Karena kan sekarang banyak komika yang bukan komika doang, nih kan komika yang apa gitu kan, misalkan. Punya profesi lain. Bener, iya entah ya dia jadi kreator, jadi apa lah gitu. Ada komika yang jadi kreator pas stand up nggak sekenceng dulu kayak gitu, ada Ya. lagi tuh. Kenal ini dari susah lagi. Kayak gue deh, gue nge-branding bola kekencengan menurut gue, Min. Bola ke Jadi ketika stand up ya kalau mau nggak mau dari bola dulu lagi kulik terus baru masuk stand up-nya kayak itu yang masih bikin gue spesial so agak bingung nge-branding gue lagi, ada kayak gitu tuh. Kayaknya gue salah satu orang yang nggak terlalu percaya sama branding ya, maksudnya nggak mikirin gitu, nggak mikirin oh gue harus branding. Lu masih stand up terus soalnya. Iya emang stand up doang sih sebenarnya. Bukannya stand up terus, stand up doang gua. Iya begitu tuh. Nah kalau gua kan dari dulu emang stand up aja gitu, dan stand upnya juga gini-gini aja, jadinya orangnya relatif sama-sama aja meskipun orangnya beda tapi kayaknya seleranya mah mirip-mirip gitu. Tapi kalau lu mah emang yang termasuk jalur stand up yang masih kenceng, Min, kayak gue nggak tahu nih ini kabar-kabar nih kayak Beler kan masih sering posting stand up di kontennya. Terus katanya dia job yang paling kencengnya tuh stand up tuh di Comika di mana-mana kayak gitu. Oh itu hitungannya kenceng buat Beler di Comika itu. Kayak gue nggak tahu kan kayak gitu-gitu tuh. Ali Akbar masih sering posting stand up. Dia kerjaannya dari situ lagi dari situ. Nah lu kan emang konsisten YouTube aja. Gue kalau lagi kayak kangen banget stand up nih atau lagi belum bisa open mic, gue mah nonton lu yang ini tahu apa masih tahu stand up kayak gitu-gitu tuh. Dan ternyata ketika gue lagi keluar ada kerjaan di luar gitu, ya komik-komik sono emang nontonin lu juga yang tutorial stand up kayak gitu-gitu. Karena mungkin nggak ada lagi yang bikin gitu, kayak gue doang sama Radit, paling Radit kan tapi kebanyakannya verbal gitu, misalnya cuman ngasih tahu, ngasih wejangan, bukan ngasih. Kalau gue kan kebanyakan ngasih formula. Ternyata apa yang bisa gue terapin di materi-materi stand up gue yang kayaknya kalau gue pikir-pikir nih bisa dipelajari sama orang juga, diterapin sama orang tuh bisa juga gitu, makanya itu yang dikasih tahu gitu. Dan nggak ada yang kayak gitu kan, jadinya yang mau nggak mau nontonnya gue doang gitu. Tapi lu sekarang di stand up, lu kan ya juara 1 juga, maksud gua spesial udah banyak kan lu ya, apa sih? Masih ada yang lu kejar gak di stand up? Apa ya yang kejar? Gue ngejar selevel sama komikan Netflix dari segi materi. Oh iya. Karena menurut Lu gua nonton ini itu ya, nonton komik luar. Iya, makanya kalau nonton yang lain-lain, saya nonton yang lokal agak kurang ini mah bukan hiburan gua gitu. Karena kan gua mah nonton stand up, hiburan gua tuh sudut pandang sebenarnya. Oh makanya lu kalau nonton jarang ketawa itu. Iya, gua tuh udah kagum sama sudut pandang. Kebanyakan kan kalau orang misalnya yang baru-baru gitu tampil tuh yang dikejar tuh lucunya, bukan sudut pandangnya. Sementara lucunya ini bukan hiburan gua gitu. Oh iya. Kalau bikin lucu-lucuan atau gua butuh yang lucu-lucu mah, gua mendingan nonton video kucing gitu. Ketawa gua nonton video kucing mah, karena tidak ada ekspektasi kan. Tapi kalau stand up kan, tadi gua juga udah bikin materinya gitu, udah tahu cara, oh ini patennya bisa Gitu kesini, mah, bisa kesini gitu. Tapi kalau ada sudut pandangnya Sudut oke pandang baru tuh lu lebih original lebih gitu. mahal juga Iya. ya dari. Tapi misalnya kita nih sama-sama stand up, tapi kan lu latar belakangnya beda, gue beda. Kalau ngeliat satu fenomena kan pasti beda dong. Nah, ketika lu ngasih tahu sudut pandang lu dari latar belakang lu, itu yang bikin gua bisa mikir gitu ya, orang kalau latar belakang yang kayak gini ya gitu. Siapa yang lu kalau di Indonesia ada, di luar kan banyak lo tontonannya. Di Indonesia ada yang lu seneng nggak? Sudut pandangnya. Lu nggak mau nyebut nama ya, takut kita dia lu bilang Takut apa? ngasih panggung ke orang yang lu sebut. Nggak ada lah, masa kagak ada di Indonesia yang ini oke lah. Yang nggak oke banget nggak apa-apa, tapi lu cukup menikmati. Sudut pandangnya kan. Ini kita udah mau closing guys. Sudut Ya udah sebut nih, ini terakhir nih. Satu aja komik. sudut pandangnya Panji dah. Iya. Ini Ya udah udah. makan kok, udah makan. Ya udah. Kenapa emang udah datang Trio Macan? Dia macam dikit lagi udah Ya datang udah. kali Emang dia kita langsung buru-buru. ini. Oh. Ya udah ntar dia datang baru kita kan ganti baju tinggal set gitu aja. Iya. Kan mas makan dikokan dulu. Oh udah gitu-gituannya. Iya, nanti kedua kelihatan mana-mana. Ya kan pasti lebih lama Trio Macan ganti bajunya. Iya, dia Enggak, trio ukurannya macan beda. itu udah make upan, jadi tinggal ganti baju. Oh. Iya, dia datang kita bareng-bareng ganti bajunya jadinya. Sama aja Maksudnya kan? barengan satu ruangan apa Sama aja gimana? kan? Iya, tar dulu tuh baru 16 menit konten gua. Ini Masih waktu 5 menit ya? Oke. ya Allah Iya. 5 menit. Sip, Sip. bye. 5 menit dari lu nggak kelihatan dari mata gua. Panji lah, Panji dari sudut pandang, karena Panji tuh menang di literasi.
Iya kan? Iya, misalnya kan dia kalau mau bikin stand up show gitu, misalnya ya kan dia banyak baca buku, banyak nonton, misalnya podcast luar negeri aja ditonton. Kita kan keterbatasan bahasa Inggris. Iya. Kita kan Iya, denger nonton. podcast kan Indonesia aja kan. Kalau nggak belagu, berisik ya. Podcast minggu kita kan gitu ya kan. Iya. Kalau mau nyari yang rebel dikit, podcast awal minggu gitu. Nggak ada lagi kita mah referensinya. Kalau dia kan banyak tuh, jadinya kadang banyak omongan-omongan orang luar negeri, misalnya mau podcaster, mau stand up comedian yang bagus, yang tidak kita tahu sebagai orang Indonesia, yang diambil sama dia. Kayak misalnya gua aja kemarin kan ngetes ya, gua ngambil salah satu premis besarnya dari Guru Gembul. Lu tahu Guru Gembul? Tahu gua itu lagi, wah ntar kenceng tuh 2024 kenceng tuh dia tuh. Iya kan? Nah, Guru Gembul tuh ngebahas tentang kenapa guru-guru di Indonesia gajinya tuh sedikit Oh iya. dibanding luar negeri, karena guru-guru Indonesia itu kompetensinya rendah gitu. Itu omongan dia semua tuh. Dia ngebandingin kalau pilot jadi guru bisa, guru jadi pilot nggak bisa, Bisa. karena pilot kompetisinya tinggi. Dokter jadi guru bisa, guru kalau jadi dokter nggak bisa. Udah tuh, itu kan omongan bagus banget kan ya. Iya. Sebenarnya secara logika tuh bener gitu dan tidak umum gitu. Terus lo apa? Itunya gue ambil segitu, habis itu tinggal dikasih punchline dan efektif gitu. Orang yang nggak tahu itu akan nganggap itu punya gua. Bener. Nah berarti kalau gue tanya referensi lu selain nonton komik-komik Netflix ya, komik-komik luar, lu nontonnya yang gitu-gitu ya? Sudut pandang oke gitu ya? Iya, gue tuh seneng dengerin orang beropini. Opini. Iya, seneng dengerin orang beropini daripada dengerin orang bercanda. Bodor aja gitu ya? Iya. Kan banyak podcast-podcast yang isinya apa sih bercanda doang ini gitu. Sumbu pendek lu seneng dong opini semua tuh. Gak usah. Tapi kan opininya aman. Masa? Gue nggak terlalu seneng kalau opini yang terlalu ditahan. Iya. Oh iya, yang lagi oke tuh Guru Gembul oke. Bergumul, oke. Karena kan literasinya banyak dan itu kan opini itu adalah kesimpulan dari apa yang lo Bener. masukin ke kepala lo kan. Heeh. Segitu banyaknya, gue inget omongannya Semi Notas Limboy gitu, lu bikin materi bagus, gimana caranya kalau lu inputnya aja dikit gitu. Iya. Karena sebanyak-banyaknya input yang keluar tuh pasti kan dikit gitu. Nah ya ini inputnya aja nggak ada, apa yang mau dikeluarin dari lu, makanya akhirnya banyaknya bercanda-bercanda doang. Iya. Itu yang bikin materi, maksudnya kualitasnya lebih deep itu ya. Opini-opini lagi. Opini lagi. Heeh. Karena opini, seinget sepengalaman gue ya, misalnya orang tuh mungkin akan terkesan sama kelucuan yang darderdor gitu. Tapi nyampe rumah tuh lupa tadi yang lucunya apa. Tapi opini itu kalau Nempel. emang pas kita ngomong penonton diem, itu yang penonton bawa pulang sampai rumah. Nempelnya di situ. Ya gue juga, ya sih seneng sih gue emang komik-komik opini itu. Iya, makanya opini itu buat gue nomor satu. Makanya yang paling susah bikin materi buat gue sekarang, nyari apa yang pengen gue omongin sebenarnya. Karena kan ketika kita misalnya makan gampang, misalnya nongkrong gampang gitu kan, semua nggak jadi masalah ya. Benar. Iya kalau gue lihat lu juga mah, kadang punchline level 1 aja masih lu pakai ya. Tapi opininya itu ya, yang bikin kelasnya beda lagi, maksudnya ya beda kualitasnya. Karena lu tarik ke opininya yang oke, premisnya lu tebelin lagi. Nah mungkin bedanya gini, bedanya kalau gue bikin materi itu yang dicarikan apa yang mau diomonginnya dulu. Lucunya itu supaya apa yang pengen gue omongin beneran didengerin. Kan kadang banyak yang suka terbalik kan, misalnya gue nyari lucunya dulu, gimana cara lucu ini jadi cantik, ya udah tambahin sesuatu yang wah gitu. Akhirnya sesuatu, misalnya opini itu jadi nggak berasa karena fokusnya cuma di lucunya. Kalau gue kan nyari ini yang pengen gue omongin nih gitu, gue pengen penonton tuh tahu ini dari gue. Dan itu nggak jadi beban lu pengen yang buru-buru lucu gitu ya, karena gue ngelihat kalau lu stand up mah lu emang nikmatin setupnya, lu pengen lebih didengerin opininya gitu. Ya. Ada juga ke situ. Emang gue jarang lucu cepet-cepet. Iya lu nggak pernah goyang tuh kalau lama aja temponya. Kadang kan ada yang pengen komik mah penonton diem dikit aja, kadang wah anjing diem. Kena nih kita nih harus kayak gitu. Lu tuh nggak di situ berarti. Yang pengen buru-buru lucu mah komik yang jarang lucu Pip. Biasanya. Mas, lu pasti pernah ya, saya tampil dapat ketawa yang dardedor tuh pasti pernah lah gitu. Ada momen itu. Lu dapat satu jokes yang lu lempar, penonton tuh ketawa, standing applause, teriak sampai lama tuh pernah lah pasti kan. Tapi dari semua pengalaman itu menurut gue yang paling nikmat adalah ketika lu ngomongin setup penontonnya diem. Iya. Itu tuh beneran berarti dia percaya ujung omongan gue ada lucunya gitu. Berarti dia ngerasa apa yang gue omongin itu penting buat dia, makanya dia diem. Iya.
emang disuruh nikmatin setupnya dulu. Iya, dan Ayo. ada level tertinggi lagi menurut gue dari sebuah aksi panggung stand up adalah ketika kita yang ngatur kapan penonton diem, kapan penonton stand up, kapan penonton ketawa. Itu dalam satu materi apa ya, satu show? Satu set. Oh, satu set Iya. materi aja nih. Iya, satu materi. Jadi misalnya gue ngomong setup nih, gue emang nargetin lu untuk diem di sini gitu. Itu kan next levelnya dari asumsi dan twist gitu. Jadi gue naruh asumsi untuk penonton tuh diem di sini gitu. Terus gue naruh asumsi untuk penonton tuh mikir ke sini gitu. Habis itu ternyata patahnya ke sini gitu. Jadi next level dari kita ngomong setup dan didengerin, kita yang nentuin kapan penonton harus ketawanya gitu. Kayak diem dulu, diem. Kayak nih ketawa gitu. Udah di situ Nih ya. ketipu nih. Nah, ketipu kan lu. Iya, iya. Gitu. Tapi Bogor emang gitu semua. Enggak, gua doang. Kalau gue memang segitunya mikirin apa namanya penulisan karena gue tidak punya senjata lain untuk bisa ditonton lama sama orang. Oh lu jarang, act out juga jarang kan lu ya? Jarang. Iya, Nggak verbal aja bisa udah. gitu. Emang bukan orang yang Atraktif. menyenangkan aja gitu. Makanya ngulik tulisan tuh semua yang bisa gua apa namanya bisa jadi senjata buat gua tetap diperhatiin itu yang gua maksimalin. Iya. Oh ini satu lagi. Lu kan banyak yang kenal ini Remin nih komiknya pedas nih, omongannya pedas, tajam gitu kan, nyelekit kalau ngomong orang. Ngomongin orang lah, ngerosting apalagi. Lu kenapa nggak bikin roasting kayak gitu? Itu kan sekarang banyak tuh buahnya tuh, Kiki roasting sekarang Ya. kayak gitu, Ate roasting sekarang kayak gitu. Karena ada aja komen yang gue mah tetap Remin yang masalah roasting kayak gitu. Kenapa lu nggak kencengin itu? Biar Kiki sama Ati ada kerjaan. Coba deh berarti begitu deh. Tadi juga ditawarin gua roasting silet enggak. Ati aja Ati gua. Iya kenapa? Enggak, masa itu jawabannya, masa biar dia berdua. Enggak karena gua tuh dari awal gabung stand up, gua tuh udah segitu sukanya sama stand up. Stand up yang gua tahu itu adalah seni gua ngomong ada yang dengerin kan. Ya kan roasting ada yang dengerin juga. Tapi bukan yang pengen gua ngomongin. Oh, disuruh ngomongin Iya. ini. Gua mau ngatain orang, tapi gua nggak mau disuruh anjing gitu. Oh. Ya gua mau ngatain aja, nggak usah ada segmen roasting gitu. Iya. Kalau misalnya ada orang yang misalnya gua nggak pengen omongin terus tiba-tiba gua nyari materinya, jatuhnya kan ini mah entertain aja kan. Nah, gua kan emang tidak punya bakat di entertain gitu. Iya. Gua mau ngomongin orang ya karena gua pengen ngomongin aja gitu. Kayak di show gua kemarin banyak banget gua ngomongin orang Deddy Corbuzier gua. Nggak suka gua sama Deddy Corbuzier. Apalagi dia masuk Islam. Karena gua pengen ngomongin gitu. Kalau misalnya ayo tampil roasting Deddy Corbuzier apa? Itu kan tuntutan, jadi tuntutan. Iya. Nah, kalau orang-orang tentang lu aja deh jadinya nih. Kalau orang-orang, nih Remin kalau di keramaian nggak mau ngobrol, nih Remin susah diajak ngobrol, diem dulu, mesti ditegur duluan, gimana? Ya kalau lu aku kan, ya ngobrol lah gitu. Kenapa itu? Karena malu gua, basicnya kan pemalu gua. Iya. Gua tuh Tapi malu pengen sampai introvert? malu sih lebih ke malu. Tapi gua nggak tahu ya definisi introvert tuh apa sebenarnya. Tapi yang jelas mah gua malu kalau misalnya kalau lagi rame nih komik terus datang salaman, ntar gua Ya lu nggak mau jadi spotlight emang kan ada yang disalamin nggak ya? Wah, kan bisa ada tuh kalau lagi ngumpul spotlight. wah, Bisa kayak gitu. Emang dibilang gak asik lu ntar lu. kan emang gak asik. Emang udah gak asik ya terus kenapa Ya gitu? udah nggak apa-apa. Iya kan tidak Ya berkompetisi udah. asik-asikan kan? Wes. Iya, sebenarnya kan kalau personality mah bukan sesuatu yang kita adu sama yang lain gitu. Meskipun ada yang bilang attitude lebih penting, bodo amat lah. Lu baik doang, kalau nggak lucu mah nggak laku juga gitu. Coba lu baik-baik naik panggung gitu. Apain lu? Tapi attitude sama menempatkan diri beda gak menurut lu? Beda lah. Kalau attitude kan ya lu kalau mau nilai attitude orang minimal mah lu kenal sama orangnya lah gitu. Seenggaknya pernah nongkrong bareng lama gitu. Baru lu ngejudge, oh dia emang gak asik ya gitu. Karena kan orang nongkrong aja nggak pernah. Iya, gesekan nggak pernah, Iya. ngumpul langsung. Kalau menempatkan diri kayak misalnya gua ada di satu project atau kerjaan gitu yang isinya cuma seorang dua orang, vokal gua pasti. Oh iya. Karena kan gue juga nggak mau garing gitu, ngapain diem-dieman misalnya berdua bertiga main handphone gitu ngapain. Tapi kalau tiba-tiba udah ada satu orang yang jadi matahari ya udah lu aja gitu. Wis. Lu gue pernah dengar apa ya prinsip. Lu katanya pengen ini, udah kayak pengen mati aja. Kenapa sih? Karena nggak ada target lagi hidup. Lalu masih ada target hidup ya? Ya, man. Maksud gua kenapa gitu kan umur
masih muda gitu lu nggak mau pengen Iya, udah nggak ada apa. target kan. Lu Emang kan- udah kecapai semua? Tuh udah yang bahkan gua pikir gua nggak akan dapat udah dapat. Kayak misalnya punya rumah, kayak punya mobil lah, punya mobil juga kan. Masa sih orang kayak gua bisa kebeli mobil gitu. Iya, iya. Taunya dapat dari Suci. Lah, apalagi itu. Ya nggak, mas gue nikmatin dulu gitu apa ya ada kan biasanya orang makin ya naik nih gini nih grafiknya terus ada goals lagi itu lu udah semua emang. Nggak ada goalsnya masalahnya gua. Oh nggak mau nyiptain juga? Nggak ada. Emang lu masih ada yang itu? Ya pengen masih hidup aja lah. Iya. Hah? Masih hidup. Capek tau Pip hidup. Jangan ngajak mati anjir. Emang Nikah belum gua. oh iya nikah belum. Nikah. Aman abis nikah emang nggak happy lu abis nikah? Ini nggak usah sih. Kenapa ya? Nggak usah. Apa sih udah trio macannya datang? Udah. Jadi bertiga aja tanpa trio macan. Nanti ganti-gantian, ganti bajunya, ayo yang laki dulu aja. Ayo, Kenapa ganti-gantian bajunya? tempat ganti baju. Ya udah closing dulu bentar. Ya 5 menit Closing. Closing. Masih aku tungguin. Iya. 5 menit closingnya. Ya nyari lucu dulu. Apa ini? Closing ini. Oke, kurang ya. Iya. Oke. Berarti sekarang lu stand up terakhir apa ininya? Panggung terakhir. Panggung Terdekat. terdekat itu stand up fest. Gue berasa ngobrol sama Popon ini. Oh, lu Manggung. Pon lu manggung sebulan berapa kali? Jangan sebulan lawan hitungannya. Tolol. Emang berapa hitungannya? 3 bulan ke? Tolol. Manggung hitungannya 3 bulan sekali. Tapi Popon mah emang kemarin ada udah mulai ngejob lagi dia. Udah banyak. Sekarang gue liat-liat banyak komik-komik yang udah mulai ngisi corporate ya. Oh lu kan iya tuh raja korporat dibilangnya. Biasa aja. Banyak yang gak lucu juga gua. Cuma modal berani aja tampil corporate. Ya apa itu udah gue stand up fest paling mungkin habis stand up fest terus ngeliat komik-komik lain kayak baru ada strat spesial lah kayak Special gitu. show. Iya. Tahun ini atau tahun depan? Tahun inilah ya. Berarti materinya udah ada lah. Udah sebenarnya udah ada gua waktu 2019 di saat daerah gua jadi rusuh gitu itu udah banyak tuh materi tuh cuma aduh kayaknya nggak ini deh nggak berani gue nya gitu posternya serem ininya serem kayak gitu jadi gua harus mikirin positioning lagi kayak gitu. Ya itulah. Tapi kan kalau kata Panji mah bikin dulu aja. Bener. Iya, Iya, itu omongan dia. yang memikat banyak komika daerah untuk untuk nekat bikin stand up show padahal belum layak. Iya kata gue mah Gitu jangan paling. dipaksain gitu kalau menurut gue Iya. ya. Misalnya lu tampil 5 menit solid dulu aja dah gitu. Tiap manggung 5 menit tuh lucu terus gitu. Terus naik level 10 menit tuh lucu terus, 15 menit lucu terus baru abis itu bikin stand up show. Iya, Tapi iya. tiba-tiba Panji ayo semua bikin aja dulu gitu. Tiba-tiba yang nonton cuma 12 tuh. Aduh. Iya Gitulah kan gua. jadinya. Itulah. Pokoknya yang mau nonton Apip stand up show anjing difotoin Bang. Iya, ayo. Ini udah tuh. Lu mau Terakhir. closing lu ganggu sih. Kamera jadi ada 2 nih. Ini mau. Yang buat mau nonton Apip stand up show bisa ditunggu di stand up ya. Hari keberapa, Pip? Hari ketiga. Hari ketiga terakhir. Iya, udah boleh belum nyebut line up tuh? Kan udah di-share juga line up ya. Emang iya? Iya, di stand up. Iya, hari ketiga. Iya, hari ketiga. Pagi, siang, malam. Belum belum di-share di umum. Emang belum? Baru di grup. Udah di umum harinya mah udah. Harinya udah ya hari ketiga gua. Hari ketiga. Hari ketiga ya. udah gitu aja dah. Gua hari Itu. pertama gua. Iya. Oh lu di dalam kan? Di terakhir-terakhir kan? Terakhir. Iya lu. Terakhir tuh maksudnya Enggak pokoknya ada dah lu hari pertama iya. hari pertama gua. Iya, hari iya, iya. pertama. Jadi hari kedua ketiganya bisa tidak datang. Pokoknya kalau aduh. Kan nonton nongkrong ngumpul rame-rame. Pokoknya kalau mau nonton gua sarapan dulu Min. Kenapa tuh? Biar nggak kosong perut sama rahang biar nggak copot. Oh iya, anjir. Lucu banget ya, lucu banget. Yaudah, dan Makasih. ditunggu lagi stand up show-nya dari Apip Yoi. di tahun ini rencananya. Tapi kalau misalnya tidak sabar mau mendengarkan celotehan-celotehan Apip bisa download aplikasi itu di Podcast bola. podcast bola banget gitu Yoi. di aplikasi itu ya. Sip. Nggak ada gua di situ soalnya. Udah nggak ada. Oke, syuting dulu kita. Dadah, syuting Dadah. dulu. Ya, dadah. Thank you, Pep.